Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Galyadi Putra dengan NIM 120210080 dari Prodi Teknik Sipil kelas B, mata kuliah Mekanika Tanah 1. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan mata kuliah Mekanika Tanah 1. Materinya adalah yang pertama, tentang proses pembentukan bumi dan patahan. Yang kedua, mengenai jenis peta geologi dan kegunaannya dalam konstruksi. Yang ketiga, tentang proses pembentukan batuan, jenis batuan dan mineralnya. Dan yang keempat, tentang proses pelapukan batu dan jenis tanah yang dihasilkan. Baiklah, yang pertama mengenai proses pembentukan bumi dan patahan. Jadi, terbentuknya bumi didasari atas penelaahan paleontologi dan stratigrafi. Bentuk bumi masih berupa bola pijar yang panas, dengan suhu permukaan mencapai 4.000 derajat Celcius. Sebab perputaran serta adanya gas yang menyelubungi bumi, suhu tersebut menyebabkan terjadinya penguapan secara berangsur-angsur hingga akhirnya bagian permukaan bumi mulai mendingin. Proses pendinginan akhirnya membuat bagian luar bumi membeku dan membentuk lapisan kerak bumi atau yang dikenal dengan litosfer. Namun bagian dalam bumi hingga saat ini masih dalam keadaan panas serta berpijar. Selain pembentukan kerak bumi, pendinginan massa bumi juga mengakibatkan penguapan yang sangat besar di angkasa. Proses ini terjadi dalam waktu jutaan tahun hingga terjadi akumulasi uap serta gas dengan jumlah besar. Pada saat itulah mulai terbentuknya atmosfer. Uap air yang terkumpul di atmosfer dalam waktu jutaan tahun akhirnya dijatuhkan sebagai hujan untuk pertama kalinya di bumi, dengan intensitas yang tinggi dan waktu yang lama. Air hujan tersebut akhirnya mengisi cekungan di permukaan bumi dan membentuk perairan laut dan samudera. Selain itu, dalam penjelasan ini terdapat pula teori-teori tentang pembentukan bumi, seperti teori George Louis Leclerc, teori Laplace, teori planetesimal, dan teori-teori para ahli lainnya. Dan juga ada hipotesa lainnya. Selanjutnya, mengenai proses pembentukan patahan. Menurut ilmu geologi, sesar atau patahan adalah fraktur planar atau diskontinuitas pada suatu volume batuan, di mana telah terjadi perpindahan signifikan sebagai hasil dari gerakan massa batuan. Patahan yang besar dalam lempeng bumi dihasilkan dari proses tektonik lempeng. Patahan terjadi karena adanya kekakuan dan gesekan batuan. Karena gesekan dan kekakuan batuan tidak bisa meluncur atau saling melewati satu sama lain dengan mudah. Kadang-kadang ketika semua gerakan berhenti, tetap akan terjadi penumbukan yang dikenal dengan stres di bebatuan dan saat mencapai tingkat yang melebihi ambang ketegangan. Akumulasi energi potensial akan didispersikan oleh pelepasan tegangan. Pelepasan tegangan difokuskan ke sepanjang bidang di mana gerakan relatif tersebut ditampung. Yang kedua, mengenai jenis peta geologi dan kegunaannya dalam konstruksi. Peta geologi merupakan gambaran mengenai informasi, sebaran, dan jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya. Peta geologi ialah salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala.
Peta geologi biasanya ditampilkan berupa gambar dengan warna, simbol, dan beberapa corak atau gabungan dari ketiganya. Jenis-jenis peta geologi. Yang pertama, peta geologi permukaan. Peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000. Yang kedua ada peta singkapan, merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberikan informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Yang ketiga ada peta singkapan. Peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan Holosen. Yang keempat ada peta struktur, peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang kelima ada peta isopach, peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Peta isopach digunakan untuk mengetahui kedalaman lapisan melalui garis kontur. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kedalaman suatu reservoir, memperkirakan bentuknya, serta batas-batas kedalaman reservoir. Keenam, peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan interpretasi dari foto udara. Peta ini harus diberdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Yang ketujuh, ada peta hidrogeologi. Peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air, berfungsi untuk menentukan daerah resapan air. Ketiga, mengenai proses pembentukan batuan, jenis batuan, dan mineralnya. Pada awalnya, batuan berasal dari magma. Lalu magma mengalami kristalisasi sehingga membentuk sebuah batuan beku. Setelah magma menjadi batuan beku, terjadi pelapukan erosi dan transportasi menghasilkan batuan yang lebih kecil dan halus. Lalu terjadi transportasi dan pengendapan sehingga menghasilkan sedimen. Sedimen mengalami kristalisasi, kompleksi sehingga menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen terjadi pelapukan atau metamorfosis menjadi batuan metamor. Batuan metamor meleleh kembali menjadi magma. Jenis-jenis batuan. 1. Batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari pendinginan magma. Biasanya terdapat di mantel bumi. Batuan beku dibedakan menjadi 3. Batuan beku dalam, batuan beku luar, dan batuan beku korok. Untuk menentukan komposisi mineral pada batuan beku, cukup dengan mempergunakan indeks warna dari batuan kristal. Atas dasar warna, mineral sebagai penyusun batuan beku dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu mineral felsik dan mineral mafic. 2. Batuan sedimen. Batuan sedimen berasal dari proses endapan atau sedimentasi. Proses endapan ini sendiri bisa terjadi karena materi air, angin, dan maupun gletser. Jenis batuan sedimen antara lain batuan konglomerat, batu breksi, stalaktit, dan stalagmit.
Mineral yang terkandung dalam batuan sedimen antara lain allogenik mineral dan organik mineral. 3. Batuan metamor. Batuan metamor yaitu batuan yang mengalami transformasi dan proses metamorfosa, sehingga terbentuk batuan baru yang berbeda dari sebelumnya. Contoh batuan metamor yaitu batuan karsit, batuan granat, batu paulaman, atau batu marmer. Mineral metamorfik adalah mineral yang terbentuk hanya pada suhu dan tekanan tinggi. Terkait dengan proses metamorfosis, mineral ini yang dikenal sebagai mineral indeks, termasuk silimanik, kyanit, stralorit, andalusit, dan beberapa garnet. Mineral seperti olivin, pyroxene, amphibol, mica, feldspar, dan kuarsa dapat ditemukan dalam batuan metamor, tetapi belum tentu merupakan hasil dari proses metamorfisme. Kemudian yang keempat, mengenai proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Yang pertama, pelapukan secara mekanik. Pelapukan secara fisik umumnya disebut pelapukan fisika, atau dikatakan pula pelapukan mekanik. Pada proses pelapukan ini hanya terjadi perubahan fisik saja secara mekanik, tidak disertai perubahan kimia, sehingga komposisi kimianya tetap dan yang hanya berubah hanya sifat fisiknya saja. Dari yang semula mempunyai bentuk tubuh batuan besar serta masif, hancur menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil. Yang terjadi hanya disintegrasi saja. Contoh jenis tanah dari pelapukan batuan secara mekanik adalah kerikil dan pasir. Kemudian yang kedua, pelapukan secara kimiawi. Pelapukan kimia adalah penghancuran batuan oleh perubahan kimia terhadap mineral-mineral pembentuknya, yang melibatkan beberapa reaksi penting antara unsur-unsur di atmosfer dan mineral-mineral pada kerak bumi. Dalam proses-proses ini, struktur dalam mineral semula terurai dan terbentuk mineral-mineral baru dengan struktur kristal baru yang stabil di atas permukaan bumi. Reaksi yang demikian menyebabkan terjadinya perubahan besar terhadap komposisi kimia, sifat fisik batuan, sehingga dapat dikatakan proses dekomposisi. Contoh jenis tanah dari pelapukan secara kimiawi adalah lumpur dan tanah liat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.